para YouTuber dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi urgensi pentingnya sholawat, waktu-waktunya, adab. Misalkan seperti ini, kita baca Quran harus punya wudhu. Terus pakaian, apakah dalam membaca sholawat juga sama? Iyalah, yang terbaik kan kita punya wudhu juga. Lalu mungkin bersiwak sebelum kita bersalawatan, ya, pakai parfum, itu terbaik. Tapi kalau kita juga mungkin belum sempat ganti baju. Kalau di tempat kerja bagaimana? Bebas. Oh bebas. Bisa di kantor, bisa di jalan, di pasar, di mobil, itu sangat bagus sekali. Misalkan kita tempat kerja, misalkan tidak punya wudhu, udah kadang jarang melantunkan wudhu. Apakah boleh melantunkan salawat? Boleh. Boleh. Kan bukan sholat wajib ya, juga bukan apalagi kan masih ibadah nawafil ya. Tapi yang sangat ditekankan gitu. Berarti kalau lihat tadi paparan saya, ini hanya tinjauan saya. Sholawat itu berupa ungkapan rasa sebagai tanda menyanjung atau tanda memuji dari umatnya terhadap junjungan kita. Kira-kira bisa dikategorikan seperti itu? Ya, kita seperti mengirimkan doa ya. Doa juga ya kategorinya. Iya. Tanda ya akhirnya juga tanda cinta ya, tanda cinta, penghormatan. Kita sih intinya mengirimkan doa kepada beliau melalui Allah. Yang Allahumma kan ya Allah sholli kan. Bersalawatlah engkau atas nama diriku ala Muhammad kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad juga. Sallallahu. Sebab yang berkembang saat ini di masyarakat masjid ini sholawatnya lain. Masjid ini sholawatnya lain. Gitu. Karena saya tidak ngerti bahasanya, tapi kok ini mah agak panjang sholawat. Tadi yang paling dasar sholawat yang itu, nanti ditambahin dengan apa lagi? Sayyidina. Aduh yang panjang sampai sholawat. Ini sholawat apa? Sholawat Badar, ada sholawat ini. Jadi ya makanya mengapa tadi saya simpulkan, oh berarti ini ungkapan rasa dari para umatnya untuk memuji atau menyampaikan rasa rindu barangkali gitu dalam bentuk lirik-lirik yang hasil ijtihadnya mungkin ya, hasil penemuannya, bukan? Ya para ulama lah, para aulia yang membuat itu salawat. Jadi kan mereka juga dapat ilham ya, dapat pengalaman spiritual. Coba langsung Rasulullah. Coba langsung Rasulullah. Bisa para aulia. Para aulia mempunyai kemampuan itu, bisa menerima pesan gitu ya. Berjumpa langsung dengan Rasulullah. Itulah wali yang asli. Ketika seorang bisa langsung dengan Rasul secara alam nyata, ya qazah, itulah wali. Terus ini saya, seperti kita berdua, kita mengucapkan sholawat, tapi kita tidak memahami artinya. Apakah itu diterima? Terima. Meskipun tidak tahu artinya. Meskipun tidak tahu artinya. Imam Ghazali. Jadi orang salawat baca aja. Baca, sekedar baca gitu ya. Kelas kan, cari doa Allah. Nggak paham, diterima. Mendapat Imam Ghazali. Jadi dipermudah kalau sholat ini ya. Iya. Yang masanya kita mau tidaknya. Jangan merasa kita yakin dengan amal ibadah kita. Sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, bayar zakat, pergi haji mungkin. Kita sebenarnya masih kurang, masih butuh syafaat dari Rasulullah, makanya bersalawat lah. Untuk menambal semua kekurangan ibadah kita yang tidak baik ya, ada riyanya, ada khusyuknya. Iya. Mungkin kalau diibaratkan kalau seorang penyanyi juga sama menyampaikan pesan, rasa rindu, rasa kangen, tapi andai kata dipahami liriknya, dia bernyanyinya dengan hati, sehingga dalam melakukannya juga fulfill, penuh perasaan. Mungkin sama halnya dengan sholawat, akan lebih bermutu, berkualitas kayaknya kalau kita paham apa artinya. Meskipun hanya menyanyi saja atau hanya membaca saja, itu bisa tersampaikan pesannya. Tapi kan jarang. Bobotnya jarang kan yang memahami.
Itu kan masalahnya. Makanya cari yang pendek aja yang tadi ya. Yang standar gitu. Allahumma sholli. Iya, jadi boleh pakai kata Sayyidina, boleh tidak, gak ada masalah. Ada kelompok kan inginnya kayak Rasulullah, silahkan. Ada kan hanya salawat tuh nggak boleh kata Sayyidina gitu kan. Ini aja, mangga, itu dalilnya ada kan. Ada juga yang pakai sebagai tanda ihtiraman, tanda hub, tanda cinta, nggak apa-apa juga. Yang apa yang nggak boleh? Saling menyalahkan, itu nggak boleh. Ya sekarang kan gencar. Ada apa? Pengklaiman sepihak yang berbeda diserang. Ada TBC. Tahu TBC? Tuberculosis. Bukan. Tuberculosis. Jadi stempel khususnya kepada orang-orang yang pengamal, kepada orang toriko gitu. TBC itu tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi seperti itu. Oh iya. Ya, ini sudah jadi apa? Memang merata di masyarakat. Pernah kita mendengar kata Sayyidina, wah bid'ah. Itu gimana, Shay? Itu kan menurut pemahamannya. Ya terserah ya, kan kita pun nggak bisa memaksakan orang punya pemahaman sendiri kan, gitu. Cuman ya hati-hati lah, semua ucapan kan ada hisabnya, ada jawabnya. Kalau itu salah ya berbaliklah kepada dirinya di hari penghisaban. Kita ini harus belajar sering menghormati dalam pendapat ya. Gitu. Kalau nggak tahu ya diam, jangan banyak komentar gitu loh. Dengan berdasarkan hawa nafsu. Jangan so tahu, masa paling pintar, paling benar gitu kan. Udah tahu nggak tahu, saja ngeyel kan. Saja ngoceh kayak merasa paling benar gitu. Padahal setelah tahu ilmunya baru diam dia. Iya. Emang kan jadi sebuah fenomena gitu. Kan ada instan lewat berbagai medsos kan gitu. Jadi gampang TBC ini. Wah, berbeda sedikit. Beda. Tahayul, khurafat, seperti itu. Terus ini saya keluar dari konteks TBC tadi. Nanti kita simpan di momen khusus, di konten khusus masalah apa itu TBC, biar tidak benar. Ada TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, itu TBC. Nanti tetanus. Kita bikin lagi tetanus. Bisa konten khusus tentang TBC, tentang doa. Setiap kejadian nyata ini Mas Bro. Kalau Anda mendengarkan, menyimak, jalan kita ke perkampungan, ikut sholat berjamaah, setiap masjid atau setiap mau doa pasti ada sholawat dulu. Ini gimana sih? Oh iya, sangat afdol. Jadi begini, semua amalan yang kita kerjakan kayak zikir, apa itu tasbih ke subhanallah atau hamdalah, alhamdulillah, tahlil apa? La ilaha illallah dan takbir Allahu akbar. Kita baca salawat di akhirnya itu akan melipat semua itu amalan yang kita baca itu dikirimkan kepada Allah. Itu salawat ibaratnya. Fungsinya mengikat. Kita sudah mengaji kan, udah baca la zikrullah, asma Allah. Nah, sebelum kita kirim pada Allah, tutup dengan salawat. Itu untuk mengikat semua amal itu dengan rapi, baru disampaikan kepada Allah. Termasuk doa. Ya, doa pun di dalamnya doa juga kan, di dalamnya. Malah ada kalau Sayyidina Ali, orang yang berdoa tanpa salawat, maka doa akan tertolak di langit. Sampai dia baca salawat dulu, maka doa akan tembus ke langit, di langit sampai pada Allah Ta'ala. Gitu. Memang kan seperti itu kan Mas Bro ya. Biasanya pasti dibuka sholawat, diakhiri sholawat, atau diakhiri makannya misalnya gitu kan. Iya. Biasanya makan. Ingat kalau lagi mau makan, aduh. Mudah-mudahan. Tadi urgensi begitu dahsyatnya, begitu pentingnya tentang sholawat. Rasul mengajarkan satu, tapi yang ditemui kita di kehidupan ada berbagai jenis sholawat. Itu kita mau maksudnya yang mau ditekankan, didalami bukan sumber dari siapa, tapi fadilah. Itu yang kita butuhkan. Gitu. Misalkan seperti sholawat nariyah. Apa itu pengalaman pribadi? Oh iya dong, pasti ada juga hujahnya ya. Kenapa si wali itu atau ulama itu membuat itu sholawat kan? Dari mimpi, dari pengalaman langsung bertemu dengan Rasul kan, pasti ada. Jadi itu gak main-main lah.
Dan juga yang tahu apa itu fadilahnya yang seutuhnya ya orang yang membuat selawat itu. Atau kalau secara globalnya itu fadilahnya? Ya itulah paling juga kayak apa salawat al-fatih kan, bisa membuka masalah yang sudah tertutup, yang sudah tidak ada solusinya gitu kan. Al-fatih. Lalu apa salawat apa lagi, salawat al-qadri katanya bisa membuat orang yang membacanya ketika wafat itu akan dijemput Rasul. Al-qadri dijemput Rasul, jemput. Iya. Kan jadi banyaklah fadilahnya lah, bisa ratusan kan. Gitu. Jadi gini kata Nabi, ilku alaihi salam inni fi qabri hayyun turi uridu salam. Disampaikan kepada aku salawat. Rasul kan, ini sungguhnya aku fi qabri dalam kuburanku hayyun turi, hidup dan dalam keadaan damai. Uridu salam. Aku juga menjawab semua salawat itu. Jadi dari manapun orang yang mengirim salawat ke Rasulullah pasti dijawab oleh Rasulullah, dijawab itu salawat. Jadi kalau fadilah biasanya untuk mendapatkan fadilah tertentu biasanya kan ada jumlah 1000 misalkan 100, 500. Itu apakah itu dari Nabi atau emang bentuk ikhtiar kita? Tidak, itu pastinya ada isyarat, ada apa namanya? Pasal itu apa ya? Ialah ada suatu petunjuk dari Rasulullah. Harus segitu bilangannya, apa bacaannya gitu. Semua wali punya khasnya masing-masing dalam salawat. Berarti hasil pengkajian dari perjalanan spiritualnya dengan melakukan metode seperti begitu. Mungkin ini dengan jumlah segini memperoleh khawarik apa istilahnya, atau karomah atau apa? Iyalah gitu. Itu khawarik kok ada. Khawarik ya. Jadi kalau gitu menurut saya secara pribadi sholawat bisa dijadikan sebagai obat ngantarin amal-amal kita. Juga sholawat bisa menjadi solusi untuk memperoleh jalan keluar. Iya. Jadi banyak kan fungsinya itu sholawat itu. Iya. Tapi yang utama mungkin syafaat mungkin itu saja. Iya, itu di akhirat kan nanti didapatkan. Di dunia juga sudah ada manfaatnya. Tadi yang jangka pendeknya gitu. Jangka panjangnya supaya bisa memperoleh syafaat.